Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas kesepakatan antara DPR dan Kemenpan RB terkait dengan pengangkatan honorer atau mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kebijakan pengangkatan honorer, kebijakan P3K, pegawai negeri sipil, dan lainnya. Rekan-rekan, Komisi 2 DPR RI selaku komisi yang selama ini menangani persoalan tenaga honorer mengungkapkan mekanisme pengangkatan P3K tahun 2024 dari honorer harus melalui tes seleksi. Mekanisme itu ternyata sesuai kesepakatan antara Komisi 2 dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Itu yang dikatakan oleh anggota Komisi 2 DPR RI. Ia menyebutkan bahwa pengangkatan P3K tahun ini dari honorer memang harus melalui tes, tetapi jangan takut dahulu. Nah, ini yang menjadi kabar baiknya. Anggota Komisi 2 ini mengharapkan kepada para tenaga honorer meskipun melalui tes, akan tetapi para honorer jangan khawatir oleh karena ia menambahkan bahwa tes ini hanya memenuhi persyaratan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024, di mana seleksi CPNS maupun P3K itu harus melalui proses tes administrasi dan tes kompetensi. Mardani mengungkapkan sesuai kesepakatan Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas, 1,7 juta honorer yang masuk di dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara semuanya akan diangkat menjadi ASN P3K. Pengangkatannya berupa pemberian SK secara bertahap sampai dengan 2026. Jadi rekan-rekan, informasi baru lagi bahwa honorer yang telah terdata di dalam Badan Kepegawaian Negara semuanya akan diangkat menjadi ASN P3K. Akan tetapi pengangkatan itu akan berupa pemberian SK P3K dan dilakukan secara bertahap dari tahun 2024, 2025 sampai dengan 2026. Jadi tuh 1,7 juta honorer yang masuk di dalam database BKN itu sudah disiapkan NIP P3K dan itu bukan omong kosong. Nantinya kata Mardani 1,7 juta honorer tersebut harus mendaftar seleksi P3K tahun 2024. Nah, semua honorer yang telah terdata di dalam database BKN ini harus mendaftar dan wajib mendaftar di seleksi P3K. Akan diangkat secara bertahap dari tahun 2024 hingga dengan 2026. Selanjutnya ikut tes dan semua statusnya lulus karena tidak ada passing grade. Kemudian rekan-rekan, berapa jumlah honorer yang diberikan SK P3K akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemda. Jadi kembali kepada kemampuan keuangan daerah. Contohnya tahun ini Pemda hanya bisa mengangkat 1 juta honorer menjadi P3K, maka 700.000-nya itu akan diberikan SK hingga dengan tahun 2026. Jadi rekan-rekan sekalian, kembali kepada kemampuan keuangan pemerintah daerah, di mana kemampuan keuangan pemerintah daerah ini akan menjadi bahan pertimbangan di dalam pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan, sementara itu honorer kembali menagih janji Presiden Joko Widodo untuk mengangkat tenaga non-ASN melalui jalur pemerintah dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Raha Ali Sabara meminta pemerintah jangan selalu memberikan angin segar kepada honorer lalu pura-pura lupa. Ia bahkan mengharapkan agar pemerintah bisa mengingat bahwa honorer K2 khususnya dan tenaga non-ASN umumnya sudah bekerja dari pagi sampai waktu yang tidak terbatas. Apalagi saat ini usia mereka tidak muda lagi, sehingga janji Presiden
akan menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini yang menjadi harapan bagi seluruh tenaga honorer. Ia menghimbau jangan melukis kepahitan yang akan membuat orang menghujat kerja pemerintah. Tidak ada bagusnya. Honorer menurutnya adalah bagian dari birokrasi karena sudah membantu pekerjaan para pejabat negara. Contohnya bagian administrasi. Tanpa mereka sebenarnya birokrasi itu tidak bisa berjalan tepat waktu. Jadi memang kita akui bahwa sumbangsi dan partisipasi para tenaga honorer di birokrasi pemerintahan memang selama ini sangat penting, sehingga dengan demikian kebijakan pemerintah yang mendukung dan berpihak kepada tenaga honorer itu sangat diharapkan, termasuk dalam kebijakan pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagai contoh untuk honorer guru, ini diyakini sudah bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, tenaga kesehatan juga dengan sabar melayani masyarakat banyak. Seharusnya mereka ini semua akan diberi apresiasi atas semua kinerjanya. Ia pun meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas untuk tidak menutup mata dengan kondisi honorer. Terlalu banyak janji yang diucapkan Menteri Anas. Jadi rekan-rekan, ini adalah harapan dan mungkin suara hati sebagian besar para tenaga honorer. Namun alhamdulillah rekan-rekan sekalian, pada tahun ini pemerintah telah menetapkan kuota yang begitu besar bagi para tenaga honorer melalui proses seleksi. Jadi kita ikuti saja tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga kita semua bisa lulus dan dipermudahkan jalannya untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, sekarang yang perlu rekan-rekan persiapkan adalah mulai dari saat ini silakan pantau terus website instansi masing-masing. Oleh karena memang berdasarkan pernyataan Menpan RB bahwa penerimaan dan pengangkatan P3K itu insya Allah akan dimulai paling lambat bulan Agustus 2024 ini. Kemudian yang kedua, rekan-rekan juga perlu mulai dari saat ini menyiapkan administrasi pendukung. Sebagai contoh misalnya untuk pelamar ijazah S1 bisa menyiapkan ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian sertifikat akreditasi dari kampus masing-masing. Rekan-rekan bisa menyiapkan hal itu agar supaya nanti pada saat penerimaan rekan-rekan bisa lebih hati-hati kembali dan bisa dengan lancar mengupload seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian yang pastinya jangan sampai kejadian seperti dialami oleh rekan-rekan kita para tenaga honorer yang sudah terlanjur mendaftar di akun khusus P3K Papua dan Papua Barat. Ini jangan terulang kembali. Rekan-rekan perlu mencermati setiap pengumuman atau setiap informasi yang ada. Jangan langsung mengambil tindakan tanpa mencermati dan mempertimbangkan terlebih dahulu. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.